Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah perpajakan. Kali ini kita akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan, atau yang kita singkat dengan PBB. PBB itu sebenarnya dipecah menjadi dua, yaitu PBB P2, perkotaan dan pedesaan. Dan yang satu lagi adalah PBB P3. Oke, yaitu perhutanan, pertambangan, dan perkebunan. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu perkotaan dan pedesaan, di mana PBB-nya ya itu dikelola oleh daerah. Sementara PBB P3 ini dikelola oleh negara pajaknya. Ya. Jadi yang akan kita pelajari hanya PBB P2 tentang perkotaan dan pedesaan. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lalu turunannya ada Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Pengalihan menjadi pajak daerah dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang PDRD yaitu per 1 Januari 2010. Ya. Namun, pemerintah daerah diberikan tenggang waktu paling lambat harus sudah menerapkan PBB P2 paling lambat yaitu 1 Januari 2014. Kalau sekarang berarti sudah dilaksanakan secara full, ya. Nah, ini adalah istilah-istilah tentang PBB, nanti akan kita temui satu persatu di salindia lainnya. Maka kita lewat saja. Apa saja yang menjadi objek pajak PBB? Yaitu bumi, ya. Bumi itu adalah tanah beserta kandungan yang ada di dalamnya. Oke. Lalu ada bangunan. Ya, kalian sudah tahu bangunan bisa rumah, bisa gedung kantor, bisa gudang, ya, dan seterusnya. Oke, bangunan ya juga bisa sesuatu yang sudah terbentuk dari tanah. Oke, atau sudah yang membentuk jadi sesuatu yang lain. Misalkan kolam berenang itu masuknya ke bangunan, bukan ke tanah. Lalu taman, ya. Jadi kalau di rumah kalian ada kolam renang, ada taman, ya. Nah, itu masuknya ke dalam bangunan. Begitu juga kalau ada pagar, ya, pagar mewah di rumah kalian, itu juga dihitung PBB-nya. Oke. Apa saja yang dikecualikan dari objek pajak? Pertama, bumi atau bangunan yang digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah, digunakan semata-mata untuk kepentingan umum, ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, maka masjid atau gereja di dekat rumah kalian itu tidak dikenakan PBB. Kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain sebagainya. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi, perwakilan-perwakilan negara asing ya yang disahkan oleh negara, maka ya bangunan yang ditempatinya atau tanah yang ditempatinya itu dibebaskan PBB. Siapa subjek pajaknya? Intinya adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki atau memperoleh manfaat ya atas bumi dan bangunan dan atau bangunan ya. Atau
Ya, orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan juga bangunan. Ya, intinya yang memiliki atau memperoleh manfaat atau menguasai ya bumi atau bangunan tersebut. Beberapa ketentuan khusus mengenai siapa yang menjadi subjek pajak. 1. Jika suatu subjek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan milik orang lain, bukan karena sesuatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian, subjek pajak yang memanfaatkan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. Ya, kata kuncinya memanfaatkan tapi bukan miliknya sendiri, punya orang lain, maka dialah wajib pajaknya. 2. Suatu subjek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. Jika ada A dan B bersengketa siapakah yang memiliki tanah tersebut, ya, ketika si A yang lebih memanfaatkan tanah tersebut, maka ditetapkan sebagai wajib pajak sampai nanti keputusan pengadilan. 3. Subjek pajak yang dalam waktu lama berada di luar wilayah letak objek pajak, sedangkan untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Menghitung PBB, ya, saya akan perlihatkan notes, ya. Seperti ini cara menghitung PBB. Ya, kalau kalian punya rumah, kalian tinggal di dalamnya, pasti di bawahnya itu ada tanah, maka itu 1. Oke, tanah yang dihitung untuk PBB. Lalu bangunannya itu sendiri, ya, dengan cara luas per meter persegi dikali dengan NJOP. Apa itu NJOP? Nilai jual objek pajak. Ya, NJOP adalah nilai jual objek pajak. Nanti saya akan kasih tabel ke kalian, daftar NJOP. Ya, nanti kalian cocokkan dengan harga pasar atau harga beli atau harga wajar dari tanah dan atau bangunan tersebut, dicocokkan berapa NJOP-nya. Ya. Luas dikali NJOP itu adalah total tanah. Bangunan juga sama, luas dikali NJOP. Tanah ditambah bangunan, ya, dapatlah total NJOP, lalu dikurangi dengan NJOPTKP. Apa itu? Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Oke, saya pelan-pelan. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Maksudnya apa? Itu adalah fasilitas pengurang, ya, dari total NJOP yang besarnya tergantung masing-masing daerah. Minimal adalah 12 juta. Maka NJOP-TKP Bogor bisa jadi berbeda dengan NJOP-TKP wilayah Jakarta. Ya, sesuai dengan aturan masing-masing daerah tersebut. Jadi sebenarnya NJOP-TKP itu mirip dengan PTKP kalau di pajak penghasilan orang pribadi. Ya, penghasilan saya 100 juta, PTKP saya 54 juta, ya, maka 100 dikurangi 54, 46 juta itulah yang dikenakan pajak, ya. Nah, maka sama seperti PTKP, PBB pun seperti itu, ya. Total NJOP dikurangi NJOP-TKP, dapatlah NJOPKP atau nilai jual objek pajak kena pajak.
inilah yang dikenakan pajak. Maka, untuk dapat PBB, tarif dikali NJO PKP. Tarifnya berapa? Sama, tarifnya itu tergantung daerah masing-masing dengan catatan maksimal adalah 0,3%. Bisa jadi di Bogor tarifnya 0,12. Di Jakarta tarifnya 0,24. Bisa jadi juga di suatu daerah tarifnya itu ada yang kalau misalkan total NJO PKP-nya ya di bawah 1 miliar, maka tarifnya adalah 0,12. Kalau total NJO PKP-nya adalah di atas 1 miliar, maka tarif yang dikenakan adalah 0,24. Dan ini bukan tarif progresif, bukan. Bukan seperti tarif yang dipakai untuk menghitung pajak penghasilan orang pribadi. Berbeda. Saya ulangi, tarif maksimal adalah 0,3%. Ya. Tarif dikali NJO PKP. PBB adalah pajak yang dikenakan 1 tahun sekali. Saya ulangi, PBB adalah pajak yang dikenakan 1 tahun sekali, sifatnya Official Assessment System. Apa itu? Semoga kalian masih ingat, tolong dicari apa itu Official Assessment System. Ya. Saya balik lagi ke PPT. Oke. Salin dia ini udah. Ya. Ya. Saya coba masuk ke contoh. Contoh 1. Wajib pajak A mempunyai tanah dan bangunan yang berlokasi di Kabupaten X berupa 1. Tanah seluas 100 meter persegi dengan harga jual 350.000 per meter persegi. 2. Bangunan seluas 80 meter persegi dengan nilai jual 740.000 per meter persegi. Besarnya NJO PTKP di kabupaten tersebut adalah 12 juta rupiah. Tarif PBB jika NJOP sampai dengan 500 juta, maka tarifnya 0,12%. Jika NJOP lebih dari 500 juta sampai dengan 1 miliar, tarifnya 0,14%. Dan jika di atas 1 miliar, tarifnya adalah 0,24%. Kita hitung, ya. Maka hal yang diperlihatkan pertama kali adalah daftar NJOP. Ini secara ringkas saja, ya, daftar NJOP sesuai dengan lampiran 2 PMK nomor 150 per PMK 03 2010. Nanti saya akan kasih bukletnya, ya, yang lebih lengkapnya. Tadi tanah itu adalah harga jualnya 350.000. Maka katanya 350.000 itu berada di kelompok 308 sampai 362. NJOP-nya adalah 335 atau 335.000 rupiah. Kalau bangunan tadi katanya adalah 740.000. Katanya kelompoknya ada di antara 656 sampai 744 sehingga NJOP-nya adalah 700.000 rupiah. Teman-teman, ya, saya mau tegaskan bahwa NJOP ini sudah ditetapkan, ya. Oke, oleh peraturan ini. Ya. Nah, maka kita masuk ke dalam perhitungan. NJOP tanah luasnya adalah 100 meter persegi
dikali dengan NJOP ini. Rp335.000. Maka dapatlah Rp33.500.000. NJOP bangunan, maaf. Ya. NJOP bangunan luasnya adalah 80 dikali dengan Rp700.000. Maka dapatlah 56 juta. NJOP tanah ditambah NJOP bangunan dapatlah 89.500.000. Lalu dikurangi dengan NJOPTKP. Lihat di soal ya. Jadi NJOPTKP ini nanti akan ada di soal berapa besarnya ya. Bisa 12 juta mungkin, bisa 15 juta mungkin, dan seterusnya. Tapi di sini adalah 12 juta sebagai pengurang. Maka dapatlah 89.500 dikurangi 12 juta, 77.500. Karena 77.500 total NJOP di bawah 500 juta, maka tarif yang dipakai adalah 0,12. Sehingga untuk menghitung PBB, 0,12% dikali 77.500 ya, dapatlah PBB-nya adalah 93.000. Oke, semoga cukup jelas. Contoh lainnya, silahkan kalian baca sendiri. Nah, sebentar. Rasanya saya mau memberikan contoh 3 saja. Ya, ini menarik. Kenapa? Karena wajib pajak C mempunyai tanah dan bangunan yang berlokasi di Kabupaten X berupa 1. Ada tanah, 2. Ada bangunan, 3. Ada taman, dan 4. Ada pagar. Seperti yang saya sampaikan di awal, jika ada taman, ada pagar, mungkin di rumah kalian ada kolam berenang, ya, maka itu pun tetap dikenakan PBB. Taman dan pagar nanti masuknya adalah ke bangunan, bukan masuknya ke tanah. Ya, karena taman dan pagar ya itu sesuatu hal yang sudah terbentuk, bukan lagi pure tanah ya. Maka masuknya ke kelompok bangunan. Oke. Cara menghitungnya serupa ya. Kita lihat NJOP tanah ternyata adalah 200.000. Maka 200.000 dikali luasnya 1.000 per meter persegi, dapatlah 200 juta rupiah. Bangunan NJOP-nya adalah 2.200.000 dikali dengan luasnya 400, maka dapatlah 880.000 rupiah. Taman, nah taman, pagar, pakai NJOP bangunan. Karena nanti di daftar NJOP itu dipisah. Ada NJOP khusus tanah dan ada NJOP khusus bangunan. Ya. NJOP taman dapatlah 1.200.000 dikali dengan luasnya 200 meter persegi, dapatlah 240 juta. Pagar NJOP-nya 1.516 dikali 300 per meter persegi, dapatlah 454.800.000 rupiah. Ditotalkan semuanya, dapatlah 1.774.800.000. Dikurangi dengan NJOP-TKP yaitu 12 juta, dapatlah 1.762.800.000. Kita lihat dulu ketentuan tarifnya seperti apa. Oke, sama seperti yang contoh 1, dipecah tarifnya. Ada yang 0,12% kalau di bawah 500 juta. Ada yang 0,14% jika 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar.
dan ada yang 0,24% jika NJOP-nya lebih dari 1 miliar. Karena ini adalah antara 500 juta sampai di atas 1 miliar, maka tarif yang dipakai adalah 0,24% dikali dengan 1.762.800, maka PBB-nya adalah Rp4.230.720. Semoga bisa dimengerti oleh kalian, bisa dipahami. Kapan tahun, saat, dan tempat yang menentukan pajak terutang? Tadi saya sudah sampaikan bahwa tahun pajak itu adalah satu tahun takwim dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kalian membeli bangunan, anggaplah kalian membeli rumah, ya, pada tanggal, hari ini itu tanggal 19 Oktober 2020, si A membeli rumah. Apakah di tahun 2020 itu sudah dikenakan PBB? Jawabannya adalah tidak dikenakan PBB yang dibebankan kepada si A. Si A dibebankan PBB itu pada tahun 2021. Ya. Di 2021. Atau kalian baru bikin bangunan nih, baru bikin rumahnya udah jadi, ya, tanggal 19 Oktober 2020, tetap dikenakan PBB-nya adalah di tahun 2021. Ya, bagaimana kalau bangunannya selesai tanggal 1 Januari 2020? Maka 2020 sudah dibebankan PBB. Maka patokannya adalah sebelum, ya, tanggal 1 Januari di tahun tersebut. Ya. Saya ulangi, teman-teman. Sebelum 1 Januari pada tahun tersebut. Pendaftaran, penetapan, penagihan, silahkan kalian bisa baca sendiri, ya. Intinya adalah kalian harus mengisi SPOP, surat pemberitahuan objek pajak, ya, di wilayah kabupaten atau kota setempat, di kantor atau dinas yang menangani PBB tersebut. Oke. Silakan bisa dibaca. Tata cara pembayaran dan penyetoran juga silahkan bisa kalian baca sendiri. Keberatan dan banding jika tidak setuju, ya, dengan penetapan PBB tersebut, kalian bisa mengajukan keberatan dan banding, ya, dengan cara yang bisa kalian baca sendiri. Pengenaan PBB dalam hal-hal tertentu. Pertama, terhadap perguruan tinggi swasta. Ya. Untuk PTS itu dapat pengurangan tarif 50% dari yang seharusnya dibayar. Dengan syarat luas bangunan sama dengan 2000 meter persegi atau lebih,
luas tanah 20.000 meter persegi atau lebih, jumlah lantai sama dengan 4 lantai atau lebih, jumlah mahasiswa sama dengan 3.000 orang atau lebih, jumlah pungutan dalam 1 tahun lebih atau sama dengan 2 juta rupiah. Apakah Pakuan, Unpad, dapat fasilitas ini? Kalau lihat persyaratan, ya, maka semestinya Pakuan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50% dari yang seharusnya dibayar. Oke, nanti contoh soalnya silahkan bisa kalian baca sendiri. Konsepnya sama, hanya di ujungnya nanti ada pengurangan tarif 50% atau setengahnya dari yang semestinya dibayar harusnya 15 juta tapi menjadi 7.500.000 rupiah. Bagaimana dengan rumah sakit swasta? Bagaimana dengan rumah sakit swasta? Juga sama, dapat pengurangan 50% dari yang semestinya dibayar jika 1. Jumlah tempat tidur untuk pasien yang tidak mampu lebih besar dari 25% dari jumlah semua tempat tidur. 2. Sisa hasil usaha untuk reinvestasi di dalam rumah sakit, bukan untuk pengembangan di luar rumah sakit. Ya. Silakan format lampiran SPOP, STPD, dan SPPT bisa kalian baca di dalam buku. Demikian penjelasan tentang pajak bumi dan bangunan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa kalian sampaikan di grup lain. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.